Dari Gereja Sangga Kala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 24 September 2020. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti. Ada Pak Doni Tatimu yang saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita selalu tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini Pak Doni akan menyampaikan tentang kasih setia Tuhan. Ada bahasa Ibraninya saya nggak berani sebut karena tadi susah. Saya coba belajar beberapa kali ternyata kurang tepat. Oke, silakan Pak Doni. Iya, beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk, ada satu kelompok meminta saya untuk sharing saja. Sebenarnya cuma sharing singkat tentang Mazmur 107 dan dari sharing singkat itu saya sendiri kemudian belajar banyak hal sebenarnya. Mazmur 107, kalau Anda lihat Mazmur 107 menariknya adalah ini sebuah mazmur yang cukup unik. Kenapa saya berkata cukup unik? Sebab ada banyak orang tidak sadar bahwa mazmur itu dibagi menjadi 5 bagian. Mazmur itu sendiri adalah sebuah kompilasi buku. Jadi kompilasi buku catatan mazmur, pujian, lagu dari berbagai macam sumber. Jadi bukan dari Daud toh, dari macam-macam sumber. Dari Musa ada, dari Daud ada, dari Asaf ada, dan sumber-sumber yang lain dibentuk sedemikian rupa. Jadi sebuah kompilasi dibentuk sedemikian rupa untuk menyerupai Torah, atau bukan menyerupai, mengingatkan orang Israel akan Torah. Anda masih ingat bahwa Mazmur 1, dimulainya Mazmur itu dengan Mazmur 1 yang berkata, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, Torah atau Taurat adalah 5 kitab besar yang ditulis oleh Musa. 5 kitab besar yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, karena Torah atau Taurat itu dibagi menjadi 5 buku tulisan Musa, maka Mazmur pun dikompilasi. Jadi dikompilasi sedemikian rupa, dikumpulkan, disatukan sedemikian rupa menjadi 5 bagian utama, 5 bagian besar, karena akan mengingatkan orang kepada Torah. Bagian pertama ada pada Mazmur pasal 1 sampai 42. Mazmur pasal 1 sampai 42 itu bagian pertama. Bagian kedua Mazmur 43 sampai Mazmur yang ke-72. Mazmur 43 sampai 72. Bagian ketiga Mazmur 73 sampai Mazmur 89. Bagian keempat Mazmur 90 sampai Mazmur 106, dan bagian kelima adalah Mazmur 107 sampai Mazmur 150. Mazmur 107 sampai 150. Jadi Mazmur 107 adalah cukup unik. Kenapa cukup unik? Sebab dia adalah permulaan dari bagian kelima dari kompilasi kitab Mazmur. Jadi dia adalah bagian kelima, permulaan, pembukaan dari bagian kelima dari Mazmur. Tetapi bukan berarti karena dia pembukaan dari bagian kelima, dia bagian kelima, bukan berarti dia berdiri sendiri dengan Mazmur-Mazmur itu yang lain. Bahkan adalah yang cukup unik adalah Mazmur 105, 106, 107. Mazmur 105, 106, 107 memiliki pembukaan yang sama. Jadi kalimat pembukaan yang sama. Kalau Anda baca Mazmur 105, 106, 107, Anda akan menemukan pembukaan yang sama, di mana mereka berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah pembukaannya. Mazmur 105, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 pun pembukaannya adalah haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pembukaannya sama, Mazmur 105, 106, 107. Sebab baik Mazmur 105, 106, dan 107 sebenarnya menyoroti satu tema besar yang tadi sudah dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya keset ya, keset, gampangnya keset, tapi depannya dikasih agak ada gitu. Keset. Jadi keset, apa itu keset? Adalah kasih setia, the loving kindness, kemurahan. Dan Anda akan menemukan ada banyak kata keset, kasih setia, kemurahan, kasih setia, kemurahan, baik dari Mazmur 105, Mazmur 106,
maupun 107. Nah, Mazmur 105 bicara tentang perjalanan Israel masa lalu. Mazmur 106 juga masih bicara hal yang sama. Mazmur 107 menjadi sebuah rangkuman terhadap Mazmur 105 dan 106. Tetapi sekalipun dia bicara soal rangkuman, dia juga tetap mengingatkan mereka kepada sejarah masa lalu. Dia bicara tentang 4 keadaan orang dalam Mazmur 107. Ada 4 keadaan orang, mereka yang di padang gurun, mereka yang ada dalam penjara, dan yang ketiga mereka yang ada dalam keadaan sakit, keempat mereka yang ada dalam perjalanan di laut dan mengalami sebuah badai. Jadi ada 4 keadaan orang yang sulit dan sukar, yang kemudian berseru kepada Tuhan, dan mereka kemudian menemukan chesed atau kasih karunia kemurahan Tuhan. Mereka yang di padang gurun, mereka yang di penjara, mereka yang sementara sakit, dan mereka yang sementara mengalami badai dalam perjalanan di laut. Dan keempat kisah ini sebenarnya mengingatkan kita kepada 4 hal di perjalanan masa lalu bangsa Israel. Padang gurun, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun. Ketika di penjara, bicara tentang perjalanan Yusuf di Mesir. Ketika mereka sakit, bicara tentang cerita Ayub. Dan ketika mereka sementara mengalami sebuah badai yang besar, bicara tentang cerita Yunus. Jadi 4 cerita ini bicara tentang, diangkat dalam bentuk sebuah keadaan manusia. Jadi 4 keadaan, dan 4 cerita ini bicara tentang hal yang sama, chesed, kasih karunia kemurahan Tuhan. Nah, apa yang harus menjadi respon kita ketika Anda dan saya memandang chesed, kasih karunia kemurahan Tuhan? Ketika kita sadar tentang kemurahan Tuhan, kita sadar tentang kasih karunia Tuhan, kita sadar tentang kebaikan Tuhan, kita dibuat berhasil setelah kita mengalami sebuah penderitaan dan sebagainya. Ada 3 hal yang harus menjadi pendekatan kita terhadap kemurahan Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau Anda mengalami kemurahan Tuhan, kalau Anda sudah mengalami pertolongan Tuhan, Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan, Mazmur 107 mendorong kita untuk melakukan 3 hal. Nomor 1 yang saya mau bagikan sederhana saja. Nomor 1, learn from the past. Belajar dari masa lalu. Mazmur 107 ayat yang ke-43 dia berkata, ini penutupnya, jadi ini rangkumannya, ini kesimpulannya. Mazmur 107:43 berkata, siapa yang mempunyai wisdom, hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Kemurahan Tuhan. Bahasa Inggrisnya, saya pakai King James Version, dia berkata, whosoever is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. Dia berkata bagian terakhir, they will understand, mereka akan belajar mengerti, memahami the loving kindness, the chesed of the Lord. Loving kindness, kemurahan chesed daripada Allah. Jadi Anda lihat bahwa nomor 1 dia berkata, belajar untuk memperhatikan, supaya engkau bijaksana, belajar memperhatikan sehingga engkau akan mengerti. Nomor 1 itu sebabnya ketika Anda dan saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belajar dari masa lalu. Learn from the past. Belajar dari masa lalu. Ada apa di masa lalu? 4 keadaan tadi mengajarkan kepada kita, nomor 1, bahwa mereka mengalami persoalan, mereka mengalami permasalahan sebenarnya adalah hasil dari keputusan mereka sendiri. Ada hal-hal yang mereka alami dalam hidup ini yang jahat, yang tidak menyenangkan, sebenarnya adalah karena perbuatan mereka yang bersalah, perbuatan mereka yang berdosa. Mungkin cerita Yusuf lah yang akan sedikit berbeda dengan cerita Ayub. Tetapi bagaimanapun juga kita menemukan dalam kisah Ayub ada sesuatu yang masih kurang. Sementara dalam cerita Yusuf kita menemukan bahwa memang itu sepenuhnya adalah kehendak Allah. Tapi dari 3 cerita yang diangkat, 3 cerita yang dimaksud, 3 cerita dari 4 bicara tentang orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang lari daripada Tuhan. Learn from the past. Kalau dulu karena
kita lari dari Tuhan, kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, kita mengalami sebuah masalah, learn from the past, jangan melakukan kesalahan yang sama. Dan learn from the past juga, bahwa ketika Anda dan saya salah sekalipun, yang kedua, Dia mau mengajar, berserulah kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah lalai, berserulah kepada Tuhan. Dan Anda akan temukan berkali-kali Dia berkata, mereka berseru kepada Dia di tengah-tengah kesesakan mereka. Dan waktu mereka berseru kepada Tuhan, Dia berkata, kita menemukan bahwa Tuhan membebaskan mereka, menebus mereka, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menjawab mereka di tengah-tengah kesesakan mereka. Nomor satu, apa yang saya bisa pelajari dari masa lalu? Kegagalan kita mengajarkan banyak hal, apa yang harus Anda dan saya lakukan dan apa yang tidak boleh Anda dan saya lakukan. Nomor dua, Dia berkata, belajar bahwa di tengah-tengah kegagalan sekalipun Tuhan tetap baik. Berserulah kepada Dia. Berseru, menangis, mungkin butuh waktu yang lama, tetapi tetap berseru, andalkan Dia, kembali lagi, dan Dia akan memulihkan segala sesuatu. Dia akan menyelamatkan kita. Nomor satu, sederhana, learn from the past. Nomor dua, ketika Dia bicara soal chesed, Dia bicara tentang be thankful for the present. Be thankful for the present. Bersyukurlah untuk hari ini. Jadi gampang ya. Kemarin belajar dari masa lalu. Hari ini bersyukurlah untuk hari ini. Bersyukurlah. Sebab kemudian kita menemukan bahwa ada banyak hal ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Semuanya adalah hasil dari sebuah chesed, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan sejak dari awal Mazmur 107 Dia sudah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Itu yang saya pernah katakan pada Anda. Kita ikut Tuhan sebenarnya bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Kita ikut Tuhan, terutama saya pribadi mengikut Tuhan bukan karena Dia Maha Kuasa. Tuhan tetap Maha Kuasa. Tapi saya mengikuti Dia bukan karena Dia Maha Kuasa. Saya mengikuti Dia sebab satu hal, Tuhan itu baik. Sebab kekuasaan tanpa kebaikan itu adalah sebuah perbudakan. Kekuasaan tanpa sebuah kebaikan itu adalah otoriter, sebuah perbudakan. Kita mengikuti Tuhan bukan karena Dia Maha Kuasa, sekalipun Tuhan memang Maha Kuasa. Tapi kita mengikuti Tuhan karena satu hal, kebaikan Tuhan. Ketika kita meragukan kebaikan Tuhan, kita sebenarnya sementara menjauh daripada Dia. Ya, kita ini seringkali nuntut sama Tuhan, kita nggak lakukan kewajiban kita. Betul, saya setuju. Tuhan itu jadi tempat untuk kita salahkan pada satu titik. Ya. Itu namanya kurang ajar. Ya, masa penciptanya disalah-salahin. Saya suka itu. Kadang-kadang, maaf saya bilang ya, agak kasar memang kedengarannya, kurang ajar. Tetapi kita ini tanpa kita sadari terjebak di sana. Tidak lagi menganggap Tuhan itu sebagai Tuan dalam kehidupan kita. Karena kita kan dipanggil sahabat, jadi ngelama sama sahabatnya. Tahu ngelama gak Pak? Yang kurang ajar dijadiin istri, merasa istri ngendalikan suami. Curcol ini? Enggak ya? Kemarin barusan ada yang nanya. Kita suami udah berubah Pak. Ya. Kalau istri tidak berubah katanya gimana itu? Ya. Ada Bapak. Saya jadi ingat. Gini, itu yang dikatakan oleh Ayub, tiba-tiba saya ingat bahwa masakan kita hanya memuji Dia, mau menerima yang baik dari Dia. Betul. Jadi istilahnya adalah gini, memang apapun yang terjadi, Ayub itu konsisten buat saya. Apapun yang terjadi buat dia, Tuhan tetap baik. Tuhan itu ya tetap Tuhan istilahnya. Dia nggak pernah gagal jadi Tuhan. Kitalah yang sering kali gagal jadi manusia. Itu sebab itu kemudian Ayub berkata, ya udah, Dia memberi, Dia mengambil. Itu kan konsistensinya Ayub sampai pada pasal tersebut. Konsistensi buat saya adalah itu. Seringkali kita, ya udah, kita mau yang baik, kita mengucap syukur. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kita tidak mau mengucap syukur. Padahal seringkali hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada kita sebenarnya bukan karena Tuhan. Itu betul. Sebenarnya pun karena kita keputusan salah yang kita ambil. Tadi masa lalu tadi ya. Karena dosa-dosa mereka, dia berkali-kali dari 4 peristiwa itu kan dia selalu berkata, dari dosa-dosa mereka, karena kesalahan mereka, karena mereka menjauh dari Dia. Berkali-kali dia menegaskan itu.
Nah sekarang sebenarnya kayak cerita Naomi yang kita bahas. Siapa yang suruh kamu pergi? Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kalau ditanya siapa yang suruh kamu pergi, ya Naomi bilang saya pergi sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau kamu pergi sendiri, mau sendiri, kemudian mengalami malapetaka karena keputusan dan pilihanmu, sekarang pertanyaannya, salah siapa? Jawabannya salah sendiri. Kenapa sekarang Tuhan yang Naomi marah? Yang Maha Kuasa telah memberikan malapetaka kepadaku. Itu kan aneh. Itu pemikiran yang korslet menurut saya. Dan hari ini banyak kita yang korslet berarti, Pak. Saking mumetnya korslet. Ini gara-gara Tuhan. Ya. Jadi ini kayak ditempelak gitu ya gitu. Iya, saya sendiri juga. Saya juga. Ya, ada hal-hal yang mungkin buruk kita hadapi hari-hari ini bukan karena Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, bukan karena Tuhan, tetapi karena keputusan-keputusan kita yang salah yang kita ambil di masa lalu. Pak, apakah Tuhan tidak bisa mengubah itu jadi sesuatu yang baik begitu? Bisa, dan justru itu yang dilakukan oleh Mazmur 107. Kalau kita bahas tentang Bible narasi, kami selalu mulai dari creation, penciptaan, kemudian ada fall, kejatuhan pada dosa. Jadi Tuhan menciptakan manusia jatuh dalam dosa. Tapi after the fall selalu ada redemption, penebusan. Dan justru berita Mazmur 107 adalah berita chesed. Chesed adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kepada siapa? They that fall, mereka yang jatuh. Makanya Mazmur 107 berkata ayat 2, biarlah orang-orang yang ditebus. Kata penebusan yang dimaksud adalah sesuatu yang kita lakukan karena kesalahan kita, kejatuhan kita, dosa kita, semua hal negatif kita. Tapi kemudian dia berkata, baliklah, berserulah kepada Tuhan. Teman saya ditanyai begini, kenapa Tuhan gak mengampuni Adam dan Hawa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dan dia memberi jawaban yang saya gak pernah mikir, Mbak Wahyu. Apa, Pak? Dia jawab begini, sebab Adam dan Hawa tidak pernah minta ampun. Iya juga. Iya ya. Gak ada ayat satu pun Adam dan Hawa minta maaf sama Tuhan. Gak ada. Dan kalau saya melihat Saul dan Daud, Saul dalam posisi yang sama dengan Adam dan Hawa, kenapa Tuhan kemudian menjatuhkan pilihan pada Daud? Sederhana, waktu Tuhan tegur, Saul gak pernah minta maaf. Dia cari kambing hitam. Betul. Persoalannya adalah kita ini seringkali memang dasar keturunan Adam. Iya. Sudah salah nggak pernah. Ya itu. Sudah akhirnya cari alasan. Hari ini kok jadi. Iya. Kita kok jadi. Dan saya pikir iya benar juga. Adam tidak pernah minta ampun. Adam nggak pernah bertobat. Kita cuma pada dasarnya saya takut jangan-jangan ketika kita nggak kuat, nggak mampu, Tuhan yang kita suruh bertanggung jawab untuk semua keburukan yang kita terima. Padahal belum tentu Tuhanlah yang membuat pilihan itu. Kalau mau jujur. Kekasih Tuhan, ini jawaban yang harus Anda jawab secara pribadi masing-masing. Tadi saya jadi ingat ya, beneran loh, memang Adam dan Hawa gak pernah minta ampun ya. Hari ini kalau Anda melakukan kesalahan, segeralah bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan lagi cari pembenaran, cari alasan, saya gini karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Iya, Tuhan punya chesed, istilahnya Tuhan punya kasih karunia, kemurahan, kebaikan. Oke. Mungkin Anda bingung dengan omongan kami, dengan diskusi kami tadi. Dari kasih setia kita ke jauh ditarik gitu ya. Walaupun simple sih ya. Bicara tentang maaf. Tentang Adam gak pernah minta ampun sama Tuhan. Makanya gak dimaafkan ya. Bukan nggak dimaafkan, gimana dia bisa memaafkan kalau nggak pernah minta ampun? Tuhan dalam hati udah memaafkan, makanya dia meridim, dia menebus kembali, dia membawa jalan penebusan. Tetapi kan dia nggak bisa beri hari itu sebab Adam nggak pernah minta maaf langsung. Gimana dia bisa memberi sesuatu yang Anda nggak pernah minta? Pak, dalam kehidupan kita orang percaya ini, saya percaya ada yang namanya feeling guilty itu ada. Maksudnya saya tahu saya salah gitu loh. Tapi kadang untuk minta maaf itu kita mikir gini, Tuhan kan sudah mengampuni saya.
Ya, Apakah perlu kita ngomong tadi saya lanjut tadi yang kita bicarakan di off air ya. Spesifik akui apa yang kita lakukan hari itu, apa yang kita pikirkan hari itu, perlu kita sebutkan satu-satu begitu atau bagaimana? Ya, buat saya tentu saja minta maaf satu adalah spesifik menunjukkan apa yang menjadi pemahaman saya yang salah, apa yang menjadi pengakuan saya terhadap kesalahan saya yang mana-mana. Sebab ada banyak orang sebenarnya enggan minta maaf, tapi karena kalah hawa istilahnya, kemudian ya udah Tahu maafin. ya kalau Bapak. Iya, yus maafin saya. Maaf apa? Enggak tahu, pokoknya maafin sudah daripada rame. Nah, itu kan berarti tidak minta maaf. Ya. Kemudian ada juga yang begitu. Saya ada orang datang kemudian saya begini sama kamu. Ya saya sudah begini sama kamu, saya minta maaf ya. Nah, sekarang giliranmu, kamu juga minta maaf sama saya. Saya bilang, itu bukan minta maaf. Tidak bertengkar lagi itu, Pak. Itu dengar ayat, dengar khotbah, itu bereskan kemudian diterapkan secara buta. Buat saya itu bukan minta maaf. Minta maaf lahir dari sebuah penyesalan. Penyesalan yang sungguh-sungguh, yang memang saya tahu saya salah, dan penyesalan itu sebabnya diikuti dengan sebuah perubahan. Nah, ada banyak orang hanya sampai pada sebuah penyesalan tanpa pernah mengalami sebuah perubahan. Gitu. Atau yang lebih buruknya lagi adalah nyesel aja enggak. Kayak Adam tadi. Enggak merasa bersalah lagi ya. Saul. Yang salah orang lain, bukan saya. Betul. ya Kain. Siapa suruh Tuhan terima persembahan Habel, enggak terima persembahan saya. Ya tak pateni. Ya, kemudian kan ternyata begitu. Jadi buat saya panduan-panduan spesifik dalam hal minta maaf, kemudian tulus dalam minta maaf, menceritakan isi hati dan sebagainya, itu adalah spesifik detail supaya menunjukkan bahwa memang permintaan maaf saya ini tulus gitu loh. Saya mengerti apa yang salah gitu. Dan dengan tentu saja diharapkan setelah itu saya ngerti apa yang salah, tadi itu learn from the past. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama sekali lagi, kan gitu. Itulah permintaan maaf yang tulus. Tetapi buat saya, bagi Tuhan ya minta maaf dalam arti ya kalau tulus ya minta maaf benar, sebab kalau enggak dihitung sama Dia. Atau mungkin ya jangan-jangan ya Adam juga minta maaf, ya deh maaf deh, makanya nggak ditulis di Alkitab, nggak tulus. Mungkin ya. Mungkin. Tapi yang pasti Alkitab tidak tulis kalau ada minta maaf. Tapi buat saya adalah penyesalan terhadap sebuah kesalahan itu kemudian diikuti dengan sebuah perubahan. Jadi dua itu harus terjadi. Itu yang ada pada cerita anak terhilang, penyesalan yang diikuti oleh sebuah perubahan. Dia menyesal sebab di rumah bapak masih ada makanan, aku akan bangkit berdiri dan kembali ke rumah bapak, dan dia bangkit berdiri kembali ke rumah bapak. Penyesalan harus diikuti dengan sebuah aktivitas atau kegiatan di mana kita memang membuktikan penyesalan kita. Ya, itulah kemudian disebut pertobatan kan, berbalik dari jalan 180 derajat. Kalau dikaitkan dengan kasih setia Tuhan, Pak, kita tahu semua tadi bahwa ya kita sepakat lah, karena Alkitab nggak tulis ya Adam dan Hawa tidak minta maaf ya. Oke, kita ambil titik itu ya. Tapi tuh akhirnya Tuhan meridim mereka, mereka menebus mereka. Nah, kadang-kadang itu akhirnya pola berpikir kita digeneralkan. Loh, itu Adam dan Hawa nggak minta ampun, nggak minta maaf, toh Tuhan juga meridim, Pak. Ya, bagaimana? Karena dia baik Tuhan, karena kemurahan dan kasih setianya Tuhan, kasih setia. Persoalannya kan dia buat perjanjian dengan Adam dan Hawa. Nah, Tuhan setia itu bukan pada personalnya, tetapi dia setia personal kepada Adamnya, tetapi dia setia pada perjanjian yang dia sudah buat dengan Adam. Pada perjanjiannya. Dia tidak akan memilih, sebenarnya hampir terlihat jelas waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di Gunung Sinai, Tuhan kan sempat ngomong begini, sudah dah Musa, aku akan buat bangsa baru dari engkau. Itu kan berarti Tuhan itu sudah mangkel sudah. Sampai dia bilang, perjanjianku dengan Israel akan aku batalkan sebab mereka langgar. Selama ini mereka langgar, Tuhan tetap setia pada perjanjian. Kamu nggak setia, aku tetap setia.
tapi setianya pada perjanjiannya, pada perjanjiannya dengan mereka. Sampai di Musa tiba-tiba dia bilang, aku akan batalin perjanjianku dengan Israel, aku buat bangsa baru dengan engkau, dengan bangsa yang baru dengan engkau lah aku akan buat perjanjian yang baru. Kemudian Musa kan berkata, janganlah, kan gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan ada pada perjanjiannya. Jadi ya Tuhan tetap nolong juga, iya, karena perkataan perjanjian yang dia buat dengan engkau, dengan Adam, Hawa, dengan Musa, itu dengan perjanjian itulah, dengan manusia, perjanjian itulah yang buat dia setia. Dan kita tidak bisa main-main dengan perjanjian itu ya. Perjanjian itu berarti bersifat komunal, bukan bersifat personal. Personal, ya. Ketika itu, jadi tujuan dia itu menebus Adam, sebab tujuannya dia itu dia tidak mau korbankan. Dia tetap akan memakai Adam untuk mencapai tujuan yang dia mau, beranak cucu bertambah baik, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, bumi jadi sama seperti sorga. Itu tujuannya Tuhan lewat Adam. Karena tujuan itulah dia kemudian meredemption, menebus Adam. Tapi bukan berarti setelah, loh ya kan nggak apa-apa, loh ya setelah kamu nggak qualified kan dia pindah ke orang lain. Ketika Kain tidak qualified, dia pindah ke Set dan Enos. Ketika itu dia pindah lagi Nuh, dia temukan Nuh, dia panggil Nuh. Bukan berarti Adam kan berubah jadi Nuh. Adam nggak bisa bilang nggak apa-apa, buktinya nggak apa-apa. Iya, tapi pilihannya Tuhan kemudian berubah ke orang lain. Perjanjiannya tetap, tetapi kemudian dia mencari orang yang mau mengikuti dia, yang mau menyenangkan dia. Nuh gagal, dia pindah ke Abraham. Dan gitu, itu yang Tuhan lakukan. Abraham gagal, dapat pindah ke yang lain. Ishak, Yakub gagal, dia cari Yusuf. Itu kan aneh. Harusnya menurut Allah, Abraham, Ishak dan Yakub tiba-tiba muncul cerita yang tambahan. Yusuf adalah cerita tambahan. Kenapa Yusuf cerita tambahan? Sebab Yakub itu gagal. Yakub gagal kenapa? Sebab ketika dibohongi bahwa Yusuf meninggal, dia jatuh dalam jebakan keputusasaan. Kesedihan yang berkepanjangan. Betul. Akhirnya dia punya alasan untuk bersedih, tetapi dia gagal mencapai tujuan. Balik lagi, Anda jadi orang yang punya alasan atau orang yang punya tujuan? Gitu. Akhirnya Yusuf harus dimasukkan menjadi cerita tambahan. Kalau orang kan baca gini kan ngerti akhirnya. Yusuf dimasukkan menjadi cerita tambahan karena kegagalannya Yakub. Buat saya sesederhana itu. Kalau itu ditarik garis sampai hari ini, Pak, berarti kan ada banyak orang yang istilahnya fail karena banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya. Iya, setuju. Itu bimolinya itu nggak ketemu. Being, moving, livingnya. Ya, beingnya nggak dapat. Jadi banyak orang yang fail. Setuju. Kita gagal. Makanya kan ada istilah, dan ini bukan cuma cerita rohani. Banyak pengembang diri motivator mengatakan sama. Manusia itu sebenarnya zombie yang hidup. Apa artinya zombie yang hidup? Kelihatannya masih hidup, kelihatannya masih bernafas, tetapi sebenarnya tidak pernah mencapai tujuan yang terbesar dalam hidupnya. John Maxwell pernah berkata, tambang emas terbesar ada di tanah kuburan. Kenapa dia berkata tambang emas terbesar tanah kuburan? Sebab ada banyak orang yang mati tanpa menggali tujuan yang sesungguhnya, potensi yang sesungguhnya. Jadi potensi yang terkubur. Ya, kenapa ada kata motivator seperti itu? Ya sebenarnya karena kita menemukan bahwa manusia itu tidak pernah hidup seringkali dengan tujuan. Gagal menemukan tujuan dalam kehidupannya. Balik lagi ya, jangan cuma punya alasan untuk bertindak, tetapi marilah kita punya sebuah tujuan untuk bertindak. Alasan bertindak sebab dipengaruhi oleh keadaan. Tujuan bertindak justru untuk mengubah keadaan. Anda jadi orang yang menyesali nasib hari ini, atau orang yang mulai bersyukur dan mulai mengubah apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau bahkan. Kan gitu, sesederhana itu. Ya sederhana, balik lagi, tetapi tidak sederhana gitu. Tidak mudah untuk dilakukan. Buat saya kembali pada persoalan mendasar itu. Ngerti tujuannya atau enggak gitu. Kalau enggak, ya kita hidup dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Senang, susah, habis susah balik lagi. Bersaksi berkat Tuhan luar biasa, euforianya luar biasa. Habis itu bersaksi, tapi saya ngalami masalah lagi. Nanti bersaksi, saya ditolong Tuhan lagi. Nah, saya punya masalah lagi. Loh, ya ini orang kayak
roller coaster begini terus, muter memang terus ya. gitu. Itu tanda orang punya problem, gitu loh. Buat saya. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini ada termasuk di dalamnya situ. Pak Doni ini ngalang-ngalain orang yang hidup di Surabaya nih, ngomongnya halus tapi macelep gitu. Oh ya. Sama berteman-teman dengan orang yang suka macelep. Dari tadi loh, itu kayak ditampar-tampar gitu, Pak. Oh. Yang nyadar. Yang sadar. Yang nggak sadar apa sih? Bukan saya kok. Yang penting kalau sudah sadar minta ampun. Minta ampun dan bertobat ya. Ya. Hari ini kita belajar sesuatu, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, hesetnya itu nggak pernah berubah. Dan karena tidak berubah, berarti itu tersedia bagi mereka yang mau berbalik, mungkin gitu. Itu. Tuhan ya tidak sampai selama-lamanya dia marah, gitu. Betul. Mangkel, mungkin ya benar ya, Tuhan rodok mangkel. Ini anak satu nggak minta ampun. Tapi ya dia kasih baju tuh sama Adam. Kemudian dia mengusir mereka dari Taman Eden, kan alasannya jelas. Supaya mereka tidak menyentuh buah kehidupan dan mereka berdosa untuk selama-lamanya. Saya juga baru menyadari itu ketika saya dibukakan, saya lupa dengan siapa itu. Saya pikir iya Tuhan marah banget nih, jahat nih. Tapi ternyata untuk kebaikan kita ya, supaya tidak menyentuh buah kehidupan. Kalau menyentuh buah kehidupan nggak akan bisa ditebus. Iya, sebab buat kita seringkali kemudian kita tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau. Dan kemudian kita melihat itu karena Tuhan. Padahal kemudian Tuhan melihat justru kalau kamu masih dalam kesalahan dan menyentuh apa yang kamu mau, maka kamu akan tambah rusak. Tambah hilang, tambah binasa. Ini problem orang tua dan saya juga ngalami. Kalau anak kita belum siap untuk ngalami gadget, sebenarnya jujur kita juga dulu begitu ya, kesenangan banget dapat gadget. Tapi ketika mereka tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi, kemampuan untuk membatasi waktu, dan kemudian dipercayakan sebuah gadget unlimited istilahnya, itu kalau kamu nggak punya kemampuan untuk menahan diri, kamu akan tambah hancur, rusak. Itu seperti orang tua yang ngambil gadget dari anak. Dan kalau anak saya, kalau orang tuanya ngambil gadget, kamu itu, apalagi di rumah sekarang, itu hiburan saya satu-satunya. Oh, jangan ambil gadgetku, bukan jangan ambil rohmu, jangan ambil gadgetmu daripadaku. Iya. Dan itu kan penderitaan, dan kita berkata Tuhan marah. Pertanyaan, apakah Tuhan memang benar marah? Tujuan dia mengambil itu apa karena dia marah untuk menyengsarakan kita? Enggak, tujuannya adalah sebab untuk kebaikan kita. Kamu belum mampu itu. Kalau aku biarin, kamu tambah hancur. Nah sekarang tiba-tiba apa yang kita suka, tiba-tiba Tuhan tidak memberi. Kita bilang Tuhan nggak memberi, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan nggak sayang sama saya? Jawabannya jangan-jangan apa yang dia ambil daripadamu justru karena supaya kamu tidak jatuh lebih jauh. Kalau kita melihat dengan pandangan itu sehari-hari Anda dan saya lakukan. Tapi justru kenapa dalam hubungan kita dengan Tuhan kita tidak bisa melihat hal yang sama? Bukankah dia seperti Bapa dan kita adalah anak? Kan perlakuannya sama. Nah itu yang seringkali kita nggak lihat lebih jauh, gitu loh. Dan pagi hari ini kembali Anda dan saya diingatkan ya. Kalau diingatkan kemudian sadar, ya berbalik minta ampun lagi. Bertobat. Oke, Pak Doni, kekasih Tuhan, mungkin ini hal yang sederhana tetapi cukup bikin kita mikir gitu ya. Langsung review diri kita sendiri. Bisa disimpulkan, Pak? Iya. Bertobat. Kesetnya Tuhan, bukan keset Tuhan. Tapi kesetnya Tuhan, kasih setianya Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu nggak akan pernah berubah. Sama seperti Israel, dia tetap setia. Sama seperti kita pun, dia sebenarnya tetap setia. Asal kita datang pada dia, learn from the past, be thankful for the present, and trust God for the future. Belajar dari masa lalu, mengucap syukurlah untuk hari ini,
dan mempercayai Tuhan untuk masa depan Anda dan saya. Ketika ada terjadi persoalan, mari kita evaluasi, kita review diri kita. Ini sebenarnya ada karena apa? Karena kesalahan kita kah? Kalau kesalahan kita, ya sudah, bertobat. Apakah benar-benar ini yang menjadi maunya Tuhan? Maunya Tuhan ya berarti percaya. Sudah, Anda percaya saja bahwa di ujung dari semua itu, jangan-jangan dia sementara ngambil gadgetnya Anda dan saya, tapi di ujung semuanya itu dia mau mengajarkan kita banyak hal. Tapi kalau ini kesalahan kita, bertobat. Kalau kesalahan orang lain, sudah, hadapi sebuah persoalan, hadapi sebuah masalah, jalan dengan dia, percaya, minta pertolongan Tuhan, membantu untuk menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan kita. Buat saya, Tuhan sudah dibuat rumit oleh banyak orang. Seringkali dia itu sederhana, sangat sederhana. Seringkali kita lah yang mendekati dia dengan semua kerumitan kita. Jangan-jangan sebab kita lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan daripada dipengaruhi oleh iman, kita menjadi orang yang punya alasan dan bukan orang yang punya tujuan. Kasih Tuhan dimanapun Anda berada, tetap setia, tetap semangat, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia pasti tolong, sampai selama-lamanya Tuhan pasti menolong. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bila perbincangan hari ini menyadarkan kami banyak hal. Perbincangan hari ini dapat membawa kami mengenal Engkau makin dalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Radio Sangkakala, memberkati Mbak Wahyu, memberkati kami semua. Kami percaya, berdoa, Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati, Pak. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan karena sebuah alasan. Karena Tuhan itu menciptakan Anda dan saya untuk sebuah tujuan. Dan kasih setianya itu menyertai kita untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.